Pendengar selamat siang, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Saya Mira senang sekali bisa menemani Anda dalam Dialog Malang siang ini ya. Kita akan peringati Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Di tahun ini temanya bergerak bersama mewujudkan Indonesia bersinar. Nanti saya akan ngobrol bersama dengan narasumber ini dari BNN Kabupaten Malang. Sudah hadir juga di studio kami ada Letkol Laut PM Hendratmo Budi Wibowo SPD, Kepala BNN Kabupaten Malang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hendra, ketemu lagi. Iya, selamat siang Mbak Mira. Oke, Waalaikumsalam gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak bosan ya siaran sama RRI ya. Insya Allah nggak bosan. Ini temanya kalau kemarin kan kita bahas tentang desa bersinar Iya, begitu ya. betul. Kali ini kita akan bahas tentang Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi diperingati tanggal 26 Tanggal ya. 26 Juni, 26 Mbak. Setiap Juni. tanggal 26 Juni. Oke, sekarang tanggal 24. Oh, berarti hari Rabu. Hari Rabu, Ini betul. sekarang udah peranya berarti ya Pak Hendra ya. Ini sudah kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Banyak dong sebelum kegiatannya Prahani. nih kayaknya. Ini banyak sekali ya. Oke, Pak Hendra ini nggak sendirian ini ya. Wah, kayak ini ada mas-mas juga. Hari ini saya berasa cantik sendiri nih kayaknya. Ini ada Mas Nova Dwi Hartanto MD, Ketua Tim Bidang Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang. Halo Mas Nova. Halo Mbak, selamat siang. Kalau slogannya BNN apa? Semangatnya BNN. Kalau BNN nggak ada. Nggak ada Biasanya selamat siang, salam sehat tanpa narkoba gitu. Oke, selamat siang tanpa narkoba. Oke, ada Mas Nova, ada Mas Dedi Firmansyah Hidayat SH. Ini Ketua Tim Bidang Pemberantasan BNN Kabupaten Malang. Mas Dedi, Ya Mbak. masih muda-muda ya, anak buahnya Pak Hendra ini ya. Masih ini kebetulan baru ABG ini. Oke, jadi awet muda nih Pak Hendra. Alhamdulillah. Oke, jadi pendengar Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI ya, singkatan HANI itu diperingati setiap tanggal 26 Juni. Ini merupakan wujud keprihatinan dan juga kepedulian terhadap bahaya narkotika. Karena selain berdampak buruk untuk kesehatan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini juga berdampak buruk pada perkembangan sosial dan ekonomi serta keamanan dan juga kedamaian dunia. Untuk itu RRI bersama dengan BNN tidak bosan-bosannya untuk selalu mensosialisasikan ya gerakan anti narkoba begitu. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh seluruh pendengar Pro 1 khususnya. Jadi biar kita bisa sama-sama bergerak bersama-sama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Oke. Baik. Nah, ini memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di tanggal 26 Juni yang akan datang. Sebenarnya mungkin Pak Hendra bisa jelaskan ya, apa kira-kira sejarah dan juga latar belakang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang setiap tahunnya dilaksanakan setiap tanggal 26 Juni nih Pak. Iya. Terima kasih Mbak Mira waktunya. Sebelumnya saya akan bahas sedikit terkait dengan sejarah kenapa dilaksanakan HANI ini. Pada tahun sekitar 7 Desember 1987 di masa dinasti Qing, atau ini pada era dinasti Qing kalau nggak salah. Salah seorang perdana menteri dia yang giat sekali terhadap perang terhadap candu itu, Lin Shaekyu. Ya. Oke. Jadi dari era itu maka PBB pada tanggal 17 Desember melihat sejarah itu menetapkan bahwa tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba. Baik. Jadi masa pemerintahan Cina yang tahun 1839 itu, pada saat itu perang candu, seorang perdana menteri dari Cina bernama Lin Shaekyu sangat ambisius dan sangat tegas terhadap perang candu itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya narkoba itu berarti sudah lama sekali ya. Sudah lama. Sudah. 1983 kalau sampai sekarang sudah berapa ribu tahun kan. Betul. Jadi tidak ditemukan baru-baru ini, enggak, ternyata sudah lama sekali Sudah gitu ya. lama, iya betul. Jadi dari tahun berapa tadi 1800 sekian gitu ya. 38, iya. Oke. Jadi seorang pejabat di dinasti Cina ya. Dinasti Qing. Dia
karena ketegasannya begitu ya Pak ya mungkin ya. Betul. Untuk menentang perdagangan narkoba. Narkoba. Oke, kita nggak tahu narkoba zaman dulu tuh kayak gimana ya Pak ya. Atau mungkin Sehingga pada waktu itu Kekaisaran Cina melarang peredaran candu tersebut karena berpengaruh terhadap bahaya terhadap manusia itu sendiri. Dan ini menjadi atensi internasional sehingga pada tanggal 7 Desember 1987 deklarasi PBB itu menetapkan bahwa tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Oke. Jadi bukan hanya Indonesia, seluruh dunia yang merasakan itu. yang memperingati Hari Anti Narkotikan Iya, Internasional tadi ya. Nah, berarti kan sudah lama sekali ya kegiatan ini digelar. Di tahun ini, tahun 2024 sesuai dengan tema pembahasan kita juga ini ya Pak Hendra ya, Betul, bahwa temanya apa namanya tadi? Masyarakat bergerak melawan bersama narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Oke, masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Boleh dijelaskan juga ini Pak Hendra, sebenarnya maksud dan tujuan dari tema peringatan tema besar ya dari Iya, HANI tema besar 2024 ini apa Pak? Ini sebenarnya penekanan dari Bapak BNN RI Republik Indonesia. Jadi bahwa perang terhadap narkoba itu tidak hanya peran sebuah institusi yang bernama BNN atau kepolisian, tapi diharapkan kita bersama dengan rakyat, bersama dengan masyarakat, seluruh tataran elemen masyarakat untuk bersama-sama bergerak bersama melawan narkoba tersebut, Mbak. Jadi tugasnya bukan tugasnya BNN aja, tapi Iya, seluruh gitu. warga masyarakat Indonesia khususnya ya. Harapan kita itu dari tataran pemerintahan tingkat paling bawah. Kalau dari paling bawah kan rumah tangga. Rumah tangga menjadi rukun tetangga menjadi keluarga. Ya. Dari tingkat kepala desa sampai dengan kecamatan, pemerintah tingkat kabupaten. Harapan kita, marilah kita bersama-sama bergerak bersama untuk mendeteksi dini terhadap lingkungan kita dan di sekitar kita. Baik. Kalau harapan kami tidak muluk-muluk, khususnya di Kabupaten Malang yang BNNK kami, di bawah jajaran kami, harapannya dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ini, harapan kami kita bisa bersama-sama untuk menekan angka pelanggaran narkotika. Baik. Itu aja. Oke. Jadi tahun Indonesia bersinar tuh maksudnya Indonesia bersih Narkoba. Bisa ada singkatannya pendengar. Jadi di momentum peringatan HANI ini mudah-mudahan bisa mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bisa sama-sama berbuat aksi nyata untuk mencegah dan juga memberantas narkoba. Nah, berarti kan ini karena seluruh dunia ini merayakan ya. Di Indonesia kan juga memperingati pastinya ya. Iya, Oke, pasti. pusatnya berarti kegiatannya di Untuk pelaksanaan pusatnya sudah berlangsung hari ini sebenarnya, Oh, Pak. mulai hari ini. Sudah mulai hari ini. Dilaksanakan deklarasi anti narkoba di daerah pesisir. Jadi tadi pagi kebetulan saya juga melaksanakan Vikon. Jadi deklarasi anti narkoba di daerah di daerah pesisir dan perbatasan negara dilaksanakan di Pekanbaru Riau, dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI beserta dengan forum jajaran pemerintahan di Pekanbaru Riau dan diikuti oleh seluruh kepala BNN provinsi. Baik. Iya. Oke, di Pekanbaru ya, Di Dumai Pekanbaru. kalau nggak salah ya. Betul, Dumai. Oke. Terus besok mungkin diadakan kegiatan lagi. Kalau di lingkungan kami ada juga besok akan dilaksanakan berupa donor darah. Terus pusatnya nanti akan dilaksanakan lagi kegiatan pada tanggal 26. Peringatan seremonial pencanangan istilahnya anti narkoba lah, kader-kader anti narkoba. Di Dumai Pekanbaru itu tadi, di Riau Pekanbaru juga itu ya. karena Oke. penekanan sekarang karena dari Bapak BNRI bahwa peredaran narkotika masuk ke Indonesia melalui daerah-daerah pesisir. Ya, itu yang perlu kita waspadai Yang ya. perlu kita waspadai, makanya perlu adanya peran aktif dari daerah pesisir tersebut. Baik. Oke, saya ke Mas Nova atau mungkin Mas Dedi ini yang bisa cerita dulu ini peringatan HANI di Kabupaten Malang di BNN. Berarti mulai hari ini ngapain aja sampai dengan puncaknya nanti?
Bingung, ayo siapa? Baik, Mbak, terima Oke, kasih. silakan Mas Nova. Kalau untuk peringatan HANI sebenarnya sudah dimulai dari beberapa waktu lalu ya. Sudah mulai dari sebulan ini itu sudah tercermin dari kegiatan pencegahan yang ada di masyarakat, terus kemudian seperti sosialisasi di sekolah itu tetap kita jalankan dengan juga selain menggelorakan bahwa semangat anti penyalahgunaan narkoba, kita juga menggelorakan Hari Anti Narkotika Internasional di sekolah-sekolah. Terbukti beberapa kali ini dari tim pencegahan datang ke sekolah untuk melaksanakan kampanye dan sosialisasi. Tidak hanya itu, kita juga bergerak ke masyarakat juga. Kita datang kegiatan di masyarakat yang masyarakat itu mengumpulkan massa. Jadi di kegiatan itu kita juga sampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan semangat dari HANI yang akan dilaksanakan di puncaknya itu tanggal 26 Juni ini, bahwa sebenarnya HANI ini adalah sebuah peringatan keprihatinan sebenarnya, karena pada saat itu di tanggal itu bahwa terdapat perang candu yang hampir menghancurkan masyarakat yang ada di Cina, yang itu nantinya bisa diberantas oleh jenderal yang dijelaskan oleh Bapak Kepala tadi dari dinasti Qing itu, bahwa itulah semangat itulah yang digelorakan oleh BNN, dalam khususnya hal ini adalah BNN Kabupaten Malang, yang mulai hari ini sebenarnya juga salah satu upaya juga menggelorakan HANI. Ini upaya pencegahan, terus kemudian besok juga ada kegiatan donor darah. Di dalam kegiatan donor darah itu juga kita insertkan tentang kampanye bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang donor darah tidak hanya dari pegawai BNN aja, Mbak, tidak Tapi ada masyarakat kami, umum juga ya. masyarakat juga dari aparat TNI Polri juga, terus kemudian stakeholder juga ikut juga. Yang puncaknya nanti di tanggal 26 itu yang tadi Bapak Kepala jelaskan, bahwa itu nanti ada semacam deklarasi dan janji bahwa Kabupaten Malang juga ikut serta dalam mewujudkan masyarakat dan wilayah yang bersinar atau bersih dari narkoba. Ini kan nggak cuman pas HANI aja sebenarnya kan ya, sosialisasi ini kan ya. Kalau misalnya ke sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan di luar kan selalu diadakan begitu ya. Betul Mbak. Nah, mungkin bisa sedikit saya tambahkan, Mbak, terkait yang disampaikan Pak Nova. Memang program kita selama 1 bulan kemarin Prahani kita melaksanakan namanya kampanye anti narkoba. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan termasuk kemarin kita laksanakan di daerah Pantai Bajulmati, karena kategori daerah pesisir kan. Kita bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, kita melaksanakan sosialisasi narkoba dan terkait deklarasi anti narkoba itu di masyarakat nelayan. Memang harus di pesisir gitu ya, Pak ya? Ya, karena temanya bergerak bersama, apalagi dengan penekanan bahwa daerah pesisir merupakan daerah rentan untuk wisata. Nah, ngomong-ngomong Kabupaten Malang ini, Mas Dedi ini mungkin yang bisa ceritain, karena beberapa waktu yang lalu kita waktu ngobrol sama BNN RI kan juga ada kegiatan juga ya, kalau nggak salah sosialisasi apa tuh? Pemberdayaan alternatif di daerah. Pemberdayaan alternatif di daerah yang bisa rawan. Bersinar, ya, Nah, yang dikatakan daerah rawan di Kabupaten Malang itu apakah tergolong rawan juga atau gimana nih, Mas? Baik, untuk Kabupaten Malang sebenarnya ada beberapa daerah yang secara data bisa dikatakan rawan. Secara data itu rawannya rawan gimana nih, Mas? Rawan peredarankah atau rawan pengguna atau gimana nih, Mas? Ada ini ungkap kasus, dari ungkap kasus yang kita petakan yang dilaksanakan oleh Polres maupun dari BNN. Ada daerah-daerah di Kabupaten Malang yang termasuk rawan. Kalau secara geografis juga sebenarnya yang dikatakan rawan tuh salah satunya daerah-daerah perbatasan seperti itu. Jadi kayak pesisir juga
kalau di Kabupaten Malang ini ada di daerah mungkin Sendang Biru, di situ ada pelabuhan, juga perbatasan-perbatasan Kabupaten Malang ini ada di Lawang ataupun di Malang Barat tuh Pujon kalau nggak salah. ya ya, Pujon, Kasumbon, ya. yang berbatasan dengan Blitar itu Sumber daerah Pucung. Sumber Pucung ya, itu merupakan rawan-rawan sebagai pintu masuk narkotika ke Kabupaten Malang, seperti itu. Baik. Ada beberapa daerah yang dikategorikan rawan itu tadi ya Mas ya berarti ya. Oke, nah kemudian Pak Hendra ini langkah antisipasi apa ini Pak yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang dalam menghadapi masifnya peredaran gelap narkoba sampai dengan saat ini Pak? Sebenarnya kita itu banyak Mbak yang kita lakukan. Yang terutama kita melaksanakan sosialisasi ke daerah-daerah yang memang dikatakan tadi Pak Didi rawan tadi. Sebenarnya ada beberapa kategori daerah itu termasuk rawan, siaga dan aman itu sendiri kan, ada indikator-indikatornya sendiri. Tapi kalau kami amati sendiri, yang kita sudah laksanakan sendiri, BNN sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk ada program namanya P4GN. P4GN, P4GN. itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, sebenarnya itu salah satu langkah pemerintah melalui Permendagri. Jadi di situ bahwa Bupati selaku ketua panitia P4GN tersebut, sehingga kita juga merangkul seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan gencar mengkampanyekan anti narkoba, khususnya di daerah-daerah yang dikatakan rawan tadi. Baik. Tapi kalau di Malang sendiri, mungkin di sini kan rawan pengguna ya. Pengguna justru ya Pak ya. Iya. Baik. Ya, kalau nggak salah saya sempat baca juga di salah satu berita atau artikel itu, jadi di BNN Kabupaten Malang kan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Malang itu juga memberdayakan pemuda-pemuda juga ya, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, itu dalam upaya untuk agen pemulihan itu ya, agen pemulihan itu ya. Mungkin ini Mas Nova yang bisa lebih dalam bisa menjelaskan ini. Ya, ini dalam memperingati HANI juga ini, jadi biar masyarakat juga tahu agen-agen pemulihan itu siapa, ngapain aja, dikasih apa gitu ya Mas. Oke Pak, jadi agen pemulihan itu bukan agen 007 ya. Namanya agen pemulihan, keren tuh. Juga bukan agen LPG. Jadi agen pemulihan ini adalah anggota dari tim IBM sebenarnya. IBM itu apa? Intervensi berbasis masyarakat. Jadi intervensi berbasis masyarakat itu semacam kegiatan intervensi yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba yang tingkat ketergantungannya itu masih ringan, jadi masih coba pakai, yang masih belum sampai teratur pakai seperti itu. Masih coba-coba. Iya, masih coba-coba. Itu dilaksanakan di Desa Bersinar. Jadi agen pemulihan itu ya berasal dari warga yang ada di Desa Bersinar tersebut untuk melakukan semacam rehabilitasi kecil-kecilan istilahnya kepada warganya sendiri juga. Jadi kenapa sih kok harus dari warganya sendiri? Karena agen pemulihan itu dari warganya sendiri kan mereka yang tahu karakteristik masyarakatnya seperti apa, kemudian yang paham wilayahnya seperti apa, juga pasti tahu tentang kerawanan atau istilahnya kantong-kantong yang dimungkinkan rawan untuk menyalahgunakan narkoba itu di mana seperti itu. Tapi mereka ini bukan seperti aparat kepolisian ataupun seperti BNN seperti kita, karena mereka tugasnya juga melakukan pencegahan juga sebenarnya, bukan untuk melakukan penangkapan atau semacam intelnya atau SP-nya polisi atau BNN itu bukan, Mbak. Jadi mereka bertugas untuk melakukan pemulihan melalui pertemuan kelompok, pertemuan individu, yang intinya mereka juga agar menjaga korban penyalahgunaan yang mereka tangani itu agar tetap pulih, tidak kembali memakai atau tidak kembali kambuh. Seperti itu. Kalau Desa Bersinar di Kabupaten Malang di mana aja berarti?
Desa bersinar ada 2, yang pertama di Desa Sepanjang Gondang Legi dan yang kedua di Desa Landung Sari di Ndau, Kecamatan Ndau. Oke, di Dau sama di Sepanjang Gondang Sepanjang Legi. Gondang Iya. Legi. Apakah memungkinkan juga untuk ada desa-desa bersinar yang lain atau mungkin kenapa dipilih hanya 2 gitu? Sebenarnya mohon izin, sebenarnya Desa Bersinar ini sudah mulai 3 tahun lalu Mbak sebenarnya. Mulai dari Desa Senggoro, terus kemudian iya, dari Desa Ngadilangkung, terus kemudian yang tahun kemarin tuh Desa Ngijo sama Desa Jatigui. Baik, Jatigui. Sudah baik. lama sebenarnya. Oke, jadi memang sudah ada beberapa desa-desa bersinar ya, Sudah, dan Mbak. juga sudah ada banyak juga agen-agen pemulihan di Betul, Kabupaten betul, Malang ya. Oke, nah selain pencegahan, pastinya BNN juga mempunyai program-program yang lain, termasuk juga program rehabilitasi begitu ya Betul. Pak Hendra ya. Nah mungkin bisa dijelaskan ini program rehabilitasi ini apa begitu? Mungkin saya dulu Pak Nova ya. Ini yang tim rehabilitasi ini yang lebih mahir. Oke. Sebenarnya kita itu di BNN itu punya 3 fungsi Mbak. Ya, yang pertama P2M atau pencegahan pemberdayaan masyarakat, terus pemberantasan, nah, yang ini yang kebetulan dijabat oleh Katimnya Pak Dede, Katim rehabilitasi yang itunya sendiri. Jadi rehabilitasi ini sebenarnya tujuan kita karena sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa pengguna narkoba itu dikatakan sebagai korban sehingga perlu adanya rehabilitasi. Nah, dari situlah yang dicanangkan sesuai dengan undang-undang dan memang penekanan dari Presiden Republik Indonesia sehingga rehabilitasi menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan narkotika. Tapi tidak serta-merta semuanya direhabilitasi. Ada kategori-kategori tertentu karena di tempat kita juga misalnya setelah di assessment ada yang kategori ringan, kategori berat, kategori sedang, kategori berat. Jadi mana yang harus dilaksanakan rehabilitasi itu baru berdasarkan tim assessment tersebut nanti. Oke. Nah, gitu, Baik, mungkin. berarti sesuai sama kategorinya masing-masing ya Mas Nova ya? Betul. Jadi untuk Tadi yang ada 3 tuh apa aja? Rehabilitasi, Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. pencegahan ya, dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakat. Terus pemberantasan. Oke, baik. Yang ketiga rehabilitasi. Baik, oke. Nah, ini kita ke rehabilitasi dulu nih. Oke. Mas Nova mungkin mau nambahkan ini. baik Mbak, seperti yang dijelaskan Pak Kepala tadi bahwa kita melakukan rehabilitasi itu berdasarkan dari hasil asesmen apakah yang terkait itu apakah ketergantungannya ringan, sedang atau berat. Kalau ringan sampai sedang itu akan kita lakukan rehabilitasi secara rawat jalan di klinik BNN Kabupaten Malang. Jadi di BNN Kabupaten Malang itu juga mempunyai klinik ya. untuk melakukan rehabilitasi. Oke. Jadi rehabilitasi itu tidak melulu tentang rawat inap, harus ngamar, tidak. Nah, baru kalau untuk yang ketergantungannya itu sudah Berat tinggi gitu atau ya? berat, nah itu baru harus dilakukan rawat inap. Itu kalau di sini di Kabupaten Malang kita kerjasamanya dengan RSJ Rajiman Wedyo Diningrat Lawang dan Hayunanto Medical Center. Seperti itu. Itu untuk kategori berat ya. Kategori Tapi yang kalau berat. misalnya kategori ringan sampai sedang itu hanya rawat jalan. Ringan, sedang bisa rawat jalan. Bisa rawat jalan. Nah, kalau yang sangat ringan atau masih coba pakai tadi bisa ditangani di IBM oleh agen pemulihan tadi. Oh, ya itu salah satu tugas dari agen pemulihan Iya, juga betul. ya. Jadi dia nanti mendatangi rumah si apa namanya? Klien gitu.
klien bahasanya ya. Klien. Bukan pasien ya, tapi klien ya. Klien, Oke, klien yang tahapnya itu masih sangat ringan, artinya masih coba-coba pakai, belum sampai yang kecanduan banget gitu ya. Kalau udah kecanduan banget itu berarti harus dirujuk. rujuk ke rumah sakit di Lawang atau mungkin di Hayunanto itu ya. Oke, nah itu untuk bidang rehabilitasi. Nah juga ada pemberantasan begitu ya Pak Hendra ya. Nah ini apa saja nih yang mungkin dilakukan sama bidang pemberantasan? Silahkan Mas. Saya langsung jawab. Oke, Mas Dedi ya. Pak izin. Untuk bidang pemberantasan sesuai dengan amanah undang-undang, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Jadi sama dengan mirip dengan peran yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di Polri. Jadi kita juga melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan kita juga melaksanakan penyidikan. Jadi kita memetakan pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, terutama yang kita fokuskan di sini yaitu pengedar dan bandar. Jadi untuk BNN dalam kegiatan pemberantasannya memfokuskan untuk penyelidikan terhadap pengedar dan bandar. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan penyidikan, yaitu setelah kita tangkap kita melakukan administrasi penyelidikan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kita bisa menyerahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses pengadilan seperti itu. Jadi hampir-hampir mirip dengan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di Polri. Oke, baik. Saya ajak pendengar juga untuk bisa ngobrol bersama dengan BNN Kabupaten Malang. Silakan Anda yang mau bertanya langsung ini ya dengan Kepala BNN Kabupaten Malang. Kemudian ini ada tim yang dibawa, ini ada Mas Dedi, Ketua Tim Bidang Pemberantasan, kemudian ada Mas Nova, Ketua Bidang Rehabilitasi, yang juga diajak langsung sama Pak Kepala BNN ini ya untuk ngobrol bersama dengan kami seputar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Atau mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan narkotika begitu yang masih awam, Anda bisa ikut bergabung di 495850. Untuk yang ada di luar Malang tinggal tambahkan kode area 0341 495850, atau bisa juga melalui WA ke nomor kami di 0815 Oke, ada satu pertanyaan. Ini sudah ada Mbak Mia ini. Terima kasih Mbak Mia yang ada di Kepanjen. Pertanyaannya menarik. Sebenarnya zat apa sih yang membuat narkoba itu menjadi sangat adiktif begitu? Apa yang membuat narkoba itu kok bisa bikin kecanduan ya? Mungkin pertanyaannya Mbak Mia seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ketagihan pada video game, kemudian media sosial itu sama seperti halnya seperti ketagihan pada narkoba? Oke. Silakan bisa dijawab ini Mas Nova, Mas Dedi, atau mungkin Pak Hendra langsung nih, monggo silakan. Ya sebentar Pak ya, ini sebenarnya kenapa kok narkoba itu sangat, karena mengandung zat-zat yang di dalamnya bikin ketagihan. Dan efek panjangnya mungkin memang sangat mengerikan, karena begitu kita ketergantungan semacam metafetamin, amfetamin dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan zat yang terkandung dalam narkoba tersebut, kita akan mengalami yang namanya kematian pastinya. Sehingga kalau sebenarnya orang menggunakan narkoba itu hanya untuk mencari ketenangan diri, ada juga semacam itu. Tapi mereka tidak tahu efek berkepanjangannya itu yang bikin bermasalah, sehingga membuat halusinasi yang berlebihan, sehingga waktu
rapat dengan Musrenbang BNN RI di Surabaya kemarin, penekanan Kepala BNN RI bahwa narkotika adalah mother is crime atau ibu dari segala kriminalitas. Itulah yang menjadi penekanan dari Kepala BNN RI. Mungkin pertanyaan Mbak Mia tuh suka gemes kadang-kadang, ini Betul. zat apa sih yang kok bikin orang tuh sampai kepingin nyoba lagi Nah, gitu loh ya. itulah karena biasanya kalau orang sekali mencoba atau istilahnya icip-icip lah, mencoba dulu sedikit. Begitu dia, ternyata saya kuat begadang 1 kali 24 jam. Itu bisa bikin apa sih, maksudnya sampai dia tuh nggak tidur atau kuat atau gimana, itulah Pak? Mbak. Kalau dalam kandungan sabu sendiri amfetamin ya Pak Nova ya. Ya, betul Bapak. Metamfetamin. Metavitamin ya. Itu bisa bikin kita 1 kali 24 jam tidak ngantuk, tenaga ekstra. Waduh. Tapi setelah itu baru kita merasakan badan itu semakin berat, sehingga kita sehingga tubuh kita pingin mencoba lagi karena kita merasa kuat waktu. Ya? Nah gitu. Sehingga ada yang bilang istilahnya kalau orang nggak tahu, ini kan doping, saya bisa kuat, tapi tidak tahu efek berkepanjangannya. Nanti begitu sudah kecanduan, kita harus istilahnya mendapatkan zat tersebut. Kalau tidak dapat, karena kita tidak punya uang, melakukan segala cara, melakukan perampokan, ya itulah. Sehingga dan itu harganya juga nggak murah ya Pak? Harganya tidak murah. Jadi sekarang ada sistem PAHI atau paket hemat yang kemasannya 0, sekian gram, harganya mungkin kisaran 400 sampai 500 ribu Pak Dedi ya. Yang itu memang hanya sekali pakai. Untuk mencukupi itu, kalau orang kita tidak punya duit yang banyak, gimana mau mencukupi itu? Sehingga terjadilah banyak kriminalitas itu yang menjadi bahaya. Nah itu kalau misalnya orang yang sudah kecanduan ketemu sama orang yang sudah kecanduan, nah itu gimana tuh Pak? Itu yang misalnya ditaruh di penjara gitu ya Pak ya, kan ketangkep gitu ya. Nah itu kan bisa jadi rantainya tidak putus itu ya. Nah itu tadi yang kembali lagi ke fungsinya rehabilitasi tadi Mbak. Jadi di dalam penjara pun kalau memang dia kecanduannya ada kategorinya, memang ada rehabilitasi dalam lapas istilahnya. Kalau kita rehabilitasi dalam lapas. Tapi kalau hanya dia pengguna biasa yang baru sekali mencoba dengan kategori ringan yang tadi disampaikan Pak Nova tadi. Sehingga kalau misalnya seorang pengedar yang sama-sama dalam lapas yang sama, ya kita sudah bekerjasama dengan lapas juga Mbak, mengadakan sosialisasi terkait dengan anti narkoba tersebut. Kita juga bekerjasama dengan lapas perempuan terkait dengan rehabilitasi di dalam lapas tersebut. Nah, itu yang kita sudah upayakan. Baik. Oke, ya kita pengennya sih rantainya putus gitu ya Pak ya. Oke, nah itu beda ya Mas Nova atau mungkin Mas Dedi yang bisa jelaskan kecanduannya itu seperti kecanduan orang-orang yang main video game online misalnya. Beda ya. Ini kan sering nih ketemu sama klien-klien ya. Ya. Jadi kenapa sih kok bisa menimbulkan kecanduan? Karena selain memang dari bahan-bahannya memang adiktif ya Mbak. Karena itu juga menyerang susunan saraf pusat otak. Jadi kalau sudah syaraf pusat otaknya kita dimanipulasi dan kita nggak merasakan, nggak terbiasa dengan tidak menggunakan narkotika atau narkoba itu, maka otomatis syaraf pusatnya itu akan terus meminta zat itu, enaknya itu akan selalu diminta. Nah, enak yang diminta itu yang akan terus diulang-ulang ketika tidak mendapatkan zat. Karena istilahnya gini, mungkin kita setelah makan itu mungkin biasanya minum kopi, atau mungkin kita pagi harus ngopi. Nah, ada kalanya kita pagi itu tidak ngopi, nggak enak. Nah, itu seperti itu nggak enak. Tetapi nggak enaknya ketergantungan narkotika itu lebih dari kita nggak ngopi seperti itu. Mungkin badan akan sakit, atau mungkin tidak ada tenaga, atau mungkin kalau yang zatnya kayak heroin yang fungsinya depresan, kita akan mudah cemas sampai mungkin bisa depresi juga. Oke. Apa jenis-jenis apa Mas sekarang yang paling banyak
digunakan ya. Iya, Mas Dedi. Ya, baik. Untuk di Kabupaten Malang ini yang banyak kita temuin di kasus-kasus yang terungkap itu ada 3 jenis. 3 jenis. Ya, pertama sabu ini paling banyak karena mungkin dia efeknya untuk stimulan, Mbak ya. Stimulan, jadi ketika kita habis pakai itu kayak fit gitu, kayak sehat, kayak orang nggak sakit apa-apa gitu, kayak bergairah gitu, seperti itu. Tenaga Iya. gitu ya. Jadi pengguna-penggunanya itu banyak kan ya emang orang-orang yang bekerja menggunakan fisik seperti supir truk, supir yang jarak-jarak jauh seperti itu. Mereka dapatnya dari mana, Mas? Beli, Mbak. Iya, jadi tadi saya lanjutkan, selain supir tadi juga banyak kita temui itu kuli ataupun nelayan, malah nelayan itu mereka dipakai untuk bekerja memang. Jadi mereka bisa Mereka tahu kalau itu berbahaya atau kadang dari beberapa kasus yang kita temui itu mereka itu nggak tahu, cuman diajak aja sama teman, dikasih ini loh enak doping gitu, buat doping seperti itu. Jadi mereka nggak tahu, cuman ngikut atau diberi teman, akhirnya mereka make dan ternyata mereka ngelihat ya, efeknya juga ternyata efeknya bisa bikin kuat seperti gitu ya. itu. Jadi keterusan seperti itu. Jadi awal-awalnya biasanya seperti itu. Baru kemudian mereka harus beli. Ya, awalnya emang sering kali yang kita temui itu mereka dikasih dulu, awalnya diajak pakai bareng seperti itu. Apa namanya? Dikasih gratis dulu gitu ya. Itu yang pertama sabu. Sabu. Untuk yang kedua itu Sabu itu yang makainya gimana sih? disedot pakai ada alatnya gitu, kayak Oh, yang biasanya iya. Kalau kita kan ngelihatnya di TV ya, kalau pas lagi konferensi pers polisi gitu ya, yang bentuknya sendiri nggak ngerti gitu. Oh, dia pakai alat gitu ya? ya alatnya nanti kalau saya ceritain banyak yang praktek. Oke ya, udah pokoknya pakai alat gitu Iya, ya. pakai alat gitu, seperti Oke, itu. kemudian Jadi, yang kedua itu ganja. Ganja ini banyak ya, kalau ganja kita tahu kayak daun gitu kan. pemakainya ini Apa efeknya ganja sama nggak kayak sabu? efeknya itu nggak sama. Oh. Kalau ganja ini kalau dari beberapa kasus yang kita tangani itu mereka lebih merasa tenang gitu. Setelah pakai tenang. Jadi penggunanya pun juga kalangannya berbeda lagi. Oh, beda lagi. Iya. Kalau yang tadi dia lebih Ya, fisik, jadi orang-orang yang bekerja secara fisik. bekerja secara fisik. kalau Kalau ganja lebih Ganja ke ini ke orang-orang galau. galau gitu. Kita banyak temuin juga kasus itu dari ini ya, orang-orang yang Putus cinta gitu. ya Iya. atau ini apa, suka naik gunung biasanya kadang juga. Mungkin mereka di sana sambil mencari inspirasi gitu. Aduh. Habis pakai ganja terus dapat inspirasi atau dapat apa gitu ya. Iya, Tenang, jadi rasanya lebih tenang ke- katanya. Iya, lebih ke kayak tenang, ngantuk gitu kayak gitu. Oh, justru ini bikin ngantuk ya. Iya. Kebalikannya sabu Kebalikannya. justru ya. Oke. Kemudian yang paling banyak lagi Yang nih. ketiga, kalau di Kabupaten Malang itu sebenarnya ini bukan termasuk kategori narkotika, Mbak, ya. Tapi masuk narkoba. Ini double L atau pil koplo. Kita banyak nyebutnya pil koplo. Ini banyak sekali di kalangan anak-anak sekolah. Jadi ini bisa jadi menjadi awal mula untuk masuknya mereka menjadi pengguna narkoba. Apa? Pil kayak obat Ya, gitu. kayak pil double L. Apa efeknya? Efeknya itu halusinasi, Mbak. Halusinasi Iya, jadi itu. setelah pakai itu mereka kayak ya ketawa-ketawa sendiri Ya kan, gitu, Allah. berhalusinasi seperti itu. Jadi awal masuknya dari situ, dan harganya, karena harganya murah, jadi memang pemakainya banyak dari kalangan-kalangan pelajar. Banyak kita temuin dari SMP udah pakai seperti itu. Oke, Mas Dedi kan udah sering ketemu klien-klien, Mas Nova juga ya. Apa ya? Yang bikin penasaran tuh apa yang menyebabkan seseorang itu pengen coba-coba gitu ya. Padahal dia itu sudah tahu ya kalau apa namanya buruknya tuh seperti apa gitu ya. Yang bikin orang tuh
kok mau gitu kan, udah tahu kalau narkoba itu berbahaya gitu ya. Setelah mas-mas ini mungkin bertanya sama klien, apa jawaban mereka ini? Baik. Kalau untuk faktor sebenarnya ada dua, Mbak, faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu yang dari dalam dirinya sendiri, biasanya dia itu penasaran. Awal-awal pasti dia pas muda biasanya, dia penasaran, dia mungkin pengen seperti teman-temannya, diceritain temennya, nah dia akhirnya menggunakan seperti itu. Terus kemudian selain itu juga faktor kalau mungkin saat ini kan seringkali kita dengar Gen Z lebih mudah rapuh atau lebih Nah, itu juga sebenarnya menjadi faktor. Kadang-kadang mereka saat bersedih ingin menghilangkan kesedihannya, atau mungkin saat banyak masalah di keluarganya mereka akan pakai, itu juga ada. Terus kemudian kalau yang faktor dari eksternal itu dari lingkungan, biasanya teman-temannya yang nawari pergaulan, atau mungkin dia ditipu daya, istilahnya dibohongi. Jadi ada cerita bahwa satu klien saya yang saya tangani itu dia sebenarnya nggak tahu itu apa. Dia katanya ini Pak D, ini rokok dari Mekah, katanya seperti itu. Rokok dari Mekah, padahal itu sabu, dan efeknya ya memang mungkin dari klien saya itu memang merasakan bahwa dia lebih seger, tapi kemudian lebih kuat untuk melek. Tapi setelah itu seharian penuh dia nggak akan kuat ngapa-ngapain, tidur terus, sampai ibadahnya pun nggak teratur, nggak tercandang. Oke, jadi memang efek usia-usia rentan berarti remaja mungkin ya? Remaja yang labil itu ya. Yeah. Oke, jadi usia yang rentan terkena godaan narkoba seperti itu ya. Nah, kita bisa tahu orang itu kena narkoba atau enggak tuh dari mana? Kelihatan nggak sih? Kalau yang ketergantungannya sudah berat itu kelihatan, Mbak. Kelihatan. Misalnya masih yang... Tapi kalau ketergantungannya masih ringan, coba pakai itu, setelah dia pakai efeknya habis ya kayak kita seperti biasanya. Jadi perlu adanya deteksi sih. Itu bisa melalui tes urin atau mungkin asesmen sama screening. Itu juga. Masalahnya kan nggak semua orang mau di screening itu. Kalau misalnya masih awal-awal ya, kita sebagai orang terdekat misalnya keluarga. Ya kepinginnya kan jangan sampai dia kecanduan gitu kan, lebih baik ya baru nyoba-nyoba itu kita bawa lah ke BNN gitu. Masalahnya ini kita kan nggak ngerti dia ini pakai atau enggak kalau dia sendiri nggak ngomong gitu kan. Sebenarnya kalau di BNN sendiri, Mbak, itu ada namanya volunteer ya, Mbak. Volunteer itu dari diri sendiri dia pengen baik, atau dari keluarganya bahwa yang bersangkutan itu pengen sembuh. Dia mengajukan atau laporan ke IPWL, institusi penerima wajib lapor seperti BNN. Ini loh, anak saya terkena narkoba pengen sembuh. Itu namanya voluntary. Banyak orang juga yang mungkin ketakutan, takutnya waduh anakku ditangkep gitu gimana. Padahal tidak serta-merta seperti itu gitu loh. Ada juga yang memang karena compulsory atau dia tertangkap dulu menyesal baru pengen sembuh, minta direhabilitasi, ada juga semacam itu. Jadi memang banyak sekali. Kalau di undang-undang sendiri ada keluarga anak maupun saudara kita yang kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba, kita tidak melaporkan bisa diancam hukuman penjara juga. Untuk itu kita harus mendorong kepada seluruh elemen masyarakat bahwa kalau ada saudaranya, kerabatnya, putranya, segeralah laporan ke IPWL terkait, IPWL terdekat. Nah, gitu. Caranya membujuk, caranya membujuk seseorang itu biar dia mau di screening atau mungkin mau direhabilitasi. Kembali lagi bahwa stigma di masyarakat kan jangan sampai keluarga kita, orang lain tahu bahwa ada seseorang di rumah kita yang dalam proses pengobatan gitu ya oleh jerat narkoba. Ini gimana nih, Mas Dawa? Cara membujuk ya. Sebenarnya kalau cara membujuk itu yang pasti kita harus tahu si klien itu harus kita dekati dulu. Kita harus dekati dulu. Kalau memang si klien tuh nggak bisa kita dekati langsung, kita dekati keluarganya. Kita dekati keluarganya, kemudian menjelaskan bahwa efek narkoba dari sisi kesehatan itu sangat bahaya sekali, gitu. Karena kalau ketergantungannya sudah berat,
kalaupun ada sampai gangguan jiwa, itu lebih sulit memulihkan daripada orang yang ketergantungan tapi masih belum gangguan jiwa seperti itu. Jadi sebelum dia ketergantungannya berat sampai gangguan jiwa, sampai muncul mungkin seperti kita tahu orang-orang yang di jalan seperti itu, lebih baik segera ditangani seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang melaporkan diri secara sukarela itu biasanya orang-orang yang sudah mentok ke kami. Sudah mentok artinya entah itu ditangkap, entah itu sudah muncul gangguan jiwa, atau mungkin harta benda keluarganya habis, atau mengganggu lingkungan sekitarnya. Biasanya karena itu, kalau udah mentok seperti itu datang ke kami. Nah, kondisi seperti itu kan akan sulit untuk memulihkan. Jadi lebih baik sebelum muncul masalah-masalah itu segeralah datang untuk direhabilitasi. Jangan khawatir ya, untuk identitas semua dirahasiakan ya. Identitas rahasia. Ya ini juga untuk masa depan dan juga untuk kehidupan yang lebih baik begitu ya. Intinya semua tergantung niat berarti ya Mas Nova ya. Betul, semuanya tergantung niat dari klien dan keluarga. Dan dari keluarga sendiri, dari orang tua juga sangat harus berperan. Betul. Karena ternyata narkoba itu bukan cuma buat sekarang ini, masalahnya itu anak-anak gitu ya, yang juga banyak memakai ya Pak ya. Iya. Seperti disampaikan Pak Dedi tadi, mungkin yang double L itu kan harganya yang murah. Padahal itu tataran mereka untuk nanti begitu sudah bekerja, mereka punya duit, beli bukan double L lagi, beli yang ekstasi. Nah, yang bikin heran tuh ini pabriknya di mana gitu ya. Iya terus aja ada. Betul, gitu ya Pak ya. Banyak. Iya. Mungkin sedikit menambahkan untuk masalah pencegahan. Seringkali kalau korban-korban penyalahguna yang dari anak-anak ini kurang adanya pengawasan dari keluarga. Seperti itu. Jadi gimana tuh Mas maksudnya? Broken home atau mungkin kurang perhatian dari kurang perhatian. Jadi pengguna-pengguna ini banyak yang keluarganya nggak tahu, baru ketangkep baru tahu gitu. Oh, anakku ternyata pengguna gitu. Ya Allah. Jadi mungkin ini pentingnya peran keluarga lebih diperhatikan lagi putra-putranya atau putri-putrinya. Mungkin jangan sibuk lah orang tua ya. Jangan sibuk. Ya boleh sibuk tapi tetap diperhatikan anaknya ya. Terus ini ada lagi yang modus-modus peredaran yang sebenarnya sudah agak lama, cuman ini termasuk baru. Jadi kenapa kadang keluarga ini nggak tahu, karena mereka itu belinya online. Dijual online juga jadi ini ada ternyata. yang dari Instagram atau apa gitu. Okay. Jadi terus barangnya ini dikirim secara paket. Paket. Ya, Just tip paket. gitu. Paket. COD? Enggak, Just tip. paket. Ya, Pak. Jadi beli di misal pesan di Instagram, dikirim barangnya, terus dibayarnya transfer seperti itu. Ya Allah, semudah Jadi, itu ya. Iya, jadi barang ini nyampe ke rumah, diambil sama anaknya, dipakai di dalam kamar, jadi keluarga ini nggak tahu apa-apa. Banyak seperti Dikira kasus-kasus. paket-paket Ya, dikira paket-paket biasa gitu. Jadi ternyata banyak isinya hal-hal narkoba. seperti itu tuh jadinya perlu adanya perhatian dari keluarga. Mungkin ya sering-sering nengokin anaknya di kamarnya kan seperti itu, atau Misalnya main HP ya. apa gitu ya. hal-hal yang mencurigakan. Mungkin anaknya kelihatan seperti Kok kayak mengurung tidur diri terus, ya mengurung diri di kamar gitu ya. gitu. Oke. Pergaulannya juga Pergaulannya. harus diperhatikan. Iya. Anak yang terlalu menyendiri di kamar kita juga was-was, terlalu pergaulannya terlalu luas juga was-was gitu ya. Oke, baik. Ya itu jadi peran aktif orang tua sangat diperlukan begitu ya. Oke, yang terakhir Pak Hendra, di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024, apa yang mau disampaikan untuk warga masyarakat Kabupaten Malang khususnya Pak Hendra? Monggo silakan. Oke, Mewakili terima Mas kasih. Hendra, Mas Dedi sama Mas Nova. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Mira untuk masyarakat Malang pada khususnya ya. Kami karena dengan slogan masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar,
saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat tingkat bawah maupun tingkat atas untuk marilah kita bekerja sama untuk melawan narkoba. Siap. Jadikan Malang bersinar. Malang bersinar, Malang bersih dari narkoba. Oke, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Mas Dedi, Mas Nova, matur nuwun ya sudah mampir ke RRI, sudah berdialog bersama dengan kami. Insya Allah nanti kita akan terus adakan kegiatan rutin sosialisasi bersama dengan BNN ya untuk para pendengar masyarakat, khususnya sama-sama kita bergerak ya, melakukan aksi nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk mewujudkan Indonesia khususnya Malang yang bersih dari narkoba. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung dan terima kasih juga yang sudah ikut mendengarkan. Kami akhiri untuk dialog Malang Siang ini di edisi hari Senin 24 Juni 2024 dan selanjutnya pendengar kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Jaringan Berita Nasional.